Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV dimanapun berada? Mudah-mudahan keadaannya selalu sehat walafiat dan tentunya selalu kami doakan yang lagi sakit ataupun yang lagi ada masalah, insya Allah segala keluh kesahnya bakal diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan syukur alhamdulillah pemirsa, tentunya cak biasa setiap hari Jumat program Cawisan hadir untuk sama-sama kita tambah wawasan keagamaan kita bersama aku Mang Cek Okta hari ini, dan juga ada narasumber kita langsung bani Mang Cek Okta kenal ke guru kita Al Ustadz Jamalul Lail Al Qudori yang bakal kita bahas tentang 4 nikmat yang patut disyukuri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat. Sehat Ustadz, karena masih pertengahan bulan lah ini. Dompet masih tebel nih. Cuma agak lah akhir bulan dikit sudah mulai kita tidak sehat ini Ustadz. Ini luar biasa Ustadz. Tema gitu yang dibahas ini tentang 4 nikmat yang patut disyukuri. Kira-kira ada nikmat apa bae ini kaget bisa Ustadz sampai ke sebelumnya juga ini Mang Cek Okta ingat ke buat Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV. Kalau nak bergabung dengan kita di Cawisan diaturi untuk edisi hari ini Ustadz 15 Zulhijjah 1443 Hijriah, langsung telepon di 0711 38 0022. Nak bertanya di seputaran tema, di luar tema juga tidak apa-apa nih Ustadz ya. Asalkan jangan minjem duit be nih Ustadz. Buat gawe nih. Yuk Ustadz, untuk mempersingkat waktu diatori Ustadz untuk tausiah kita dulu di awal ini. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mang Cek Okta, siap Ustaz, yang saya hormati pemirsa Pal TV, Mang Cek Bicek di mana beadonyo, yang semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya serta izin dan iradahnya sehingga kita sama-sama hari ini dalam keadaan sehat walafiat jasmani rohani kita. Mudah-mudahan kita semua para pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada, baik yang ada di studio, mudah-mudahan diberikan sehat, panjang umur, banyak rizki. Amin. Dan mudah-mudahan istiqomah dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV yang dimuliakan Allah, tadi sampaikan oleh Mang Cek Okta. Siap Ustaz. Bahwa saya insya Allah mencoba kali ini untuk menyampaikan tausiah yang insya Allah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Pemirsa Pal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan semua itu tidak akan pernah bisa kita menghitung nikmat tersebut. Ada yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah, beliau bernama Imam Taqiyuddin asalnya. Beliau lebih ternama dengan julukannya itu Imam Ibnu Taimiyah. Beliau lahir tahun 661 Hijriah. Beliau menyampaikan bahwasanya sekurang-kurangnya ada 4 nikmat yang patut disyukuri oleh kita semua. Yang pertama adalah ni'matul wujud. Alhamdulillah, kita semua ini wujud, ada. Sudahlah kita ada, kemudian Allah berikan banyak rizki sehingga kita menjadi wong berada. Jadi wong kayo, jadi wong Palembang.
alhamdulillah dengan keberadaan kita saat ini adalah merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Maka beliau menyampaikan, Imam Ibnu Taimiyah, bahwasanya patut kita bersyukur atas nikmat adanya kita ini. Adanya kita ini bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berada di manapun, yang saat ini mungkin ada di pekerjaannya, ada di kantor, ada di pasar dan lain sebagainya, menjalankan aktivitasnya masing-masing, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan hidup dan ada. Oleh karena itu, para pemirsa Impal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adanya kita sekarang ini, Masya Allah, luar biasa, salah satu nikmat yang patut kita syukuri, dan mudah-mudahan ketika kita bersyukur kepada Allah, maka insya Allah Allah akan menambahkan limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita semua. Amin. Salah satunya ketika kita diberikan rizki berupa harta. Misalkan kita diberikan rizki 1 miliar berupa uang. Masya Allah. Luar biasa. Siapa yang tidak gala dengan uang sekarang? Iya, benar. Masya Allah. Saya pun sama seperti itu. Bila mana dapat harta semacam itu saat ini, maka kita sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tapi di situ juga dituntut bagaimana ketika uang itu sudah mulai sedikit, mulai menipis, apakah kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah? Inilah yang dilihat oleh guru saya dulu pernah menyampaikan bahwasanya ketika mendapatkan nikmat rizki di awal bersyukur, alhamdulillah. Nah, ketika sudah menipis bagaimana? Nah, inilah tuntutan buat kita. Makanya orang yang bersyukur dia pasti orang yang beriman kepada Allah. Al-imani nisfun. Al-imani nisfani. Al-iman nisfani. Iman itu terbagi dua, nisfun fi syukri wa nisfun fi sabri. Jadi orang yang beriman ini terbagi menjadi dua. Ada iman itu melalui syukur, ada imannya itu melalui sabar. Jadi orang yang syukur dan sabar dikatakan adalah dia orang yang beriman. Oleh karena itu, para pemirsa Impal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita syukur adanya kita ini. Yang kedua adalah nikmatul insan. Alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia. Di mana manusia diberikan kesempurnaan, manusia diberikan keistimewaan, manusia diberikan kelebihan daripada kekurangannya pun sama. Manusia ada kelebihan, ada kekurangan. Seperti kita semua. Mang C. Okta, ada kelebihannya. Ganteng. Amin. Alhamdulillah. Uang ke 1.000 nih, Ustaz ngomongin tangan. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan istiqomah gantengnya. Amin. Iya, Ustaz. Nikmatul insan, bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas dijadikannya oleh Allah sebagai manusia. Maka kalau jadi hewan, Masya Allah. Maka itu mari kita sama-sama para pemirsa Impal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana saja Anda berada, bersyukur kita dijadikan Allah sebagai manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tin. Surat ayat ketiga kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami jadikan manusia dalam bentuk yang sempurna. Dalam bentuk yang sempurna saja kita sudah bersyukur. Benar. Beradaan kita seperti ini sudah bersyukur. Makanya ketika manusia yang lain tidak boleh menghina manusia yang lainnya. Kita diberikan ganteng, alhamdulillah. Ganteng ini dibuat untuk ibadah kepada Allah. Kita diberikan ada kekurangan, misal hidung kurang mancung. Bisa sekarang ditambal, bisa diservis, dan lain sebagainya. Insya Allah bisa. Nah, tapi rasa syukur kita di mana? Ketika kita dijadikan Allah sebagai manusia, luar biasa. Sebagai manusia, kita ada kelebihan, ada keistimewaan. Masya Allah. Para pemirsa Impal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karenanya yang nomor 3 saya lanjutkan adalah
bersyukur atas nikmatul akal. Nikmat diberikannya akal. Sudah kita dijadikan oleh Allah manusia, juga kita diberikan akal. Di mana akal ini yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bisa tahu mana yang halal, mana yang haram. Bisa tahu mana yang bagus, mana yang jelek. Mana wanita yang jamilah maupun sebaliknya. Kita bisa tahu tentang kendaraan, kita bisa tahu mana kendaraan yang bagus, mana kendaraan yang kurang bagus, dan lain sebagainya. Nah, maka ketika kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gunakan akal ini. Payo bersama-sama kita menjalankan ketaatan kepada Allah dengan akal sehat ini. Insya Allah kita mentuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hambanya, mengabdi kepadanya. Penghambaan-penghambaan kita insya Allah Allah terima dikarenakan kita adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para pemirsa PAL TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, la dina liman la aqlalahu. Tidak sempurna agamanya bagi orang yang tidak berakal. Misalkan dia tidak berakal, berarti dia orang ODGJ lah. wah, yang seperti Bisa itulah. dikatakan. Apakah dia sholat, apakah dia beribadah, apakah dia bersyukur dan sebagainya? Kan tidak. Tapi kita alhamdulillah saat ini Allah telah berikan kita akal. Ketika datang waktu sholat, kita sholat. Ketika datang kewajiban kita menunaikan zakat, sampaikan zakat itu. Ketika kita berikan kemampuan untuk berangkat haji, silahkan berangkat haji. Ketika kita diberikan kemampuan untuk berbagi kepada sesama, maka silahkan salurkan apapun kepada mereka demi kebaikan kita, kebaikan mereka, dan amalan-amalan yang insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amalan baik. Masya Allah. Ini ada 3 baru yang kita bahas tadi, Ustadz bahas Ustadz ya. Iya. Yang pertama ada nikmatul wujud, nikmatul insan, dan nikmatul akal. Nah, ini masih ada sikok nikmat lagi yang belum disampaikan ke Ustadz ini untuk hari ini. Tapi kita break dulu ini Ustadz. Ada yang nak lewat sikok ini, buat pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cawisan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mau kasih banyak pemirsa masih setia dengan kami di Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam. Tentunya masih berewangan dengan aku Mang Okta dan juga guru kita hari ini Al-Ustadz Jamalul Lail Al-Qudori, masih dengan bahasan tema yang sama, yakni 4 nikmat yang patut kita syukuri. Tadi ini di segmen awal sudah Ustadz jelaskan ini Ustadz, ada 3 baru yang kita singgung ini Ustadz. Yang pertama nikmatul wujud, yang kedua ini nikmatul insan, dan yang terakhir ini nikmatul akal. Masih ada kok nikmat lagi Ustadz, mungkin boleh disampaikan ke pemirsa Ustadz. Pemirsa PAL TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan bahwasanya nikmat yang keempat yang patut kita syukuri adalah nikmatul hidayah. Inilah nikmat yang sangat dan paling luar biasa. Seorang ingin mendapatkan hidayah, karena hidayah ini mahal sekali. Orang Islam pun masih tetap mengejar apa itu hidayah dan ingin mendapatkan hidayah itu. Sebab dengan hidayah itu seorang akan merasa nikmat dalam kehidupannya, dalam berbagai aktivitasnya, terutama aktivitas ibadah. Karena kalau sudah tertancap hidayah dalam hati sanubari seorang, maka insya Allah Allah pun akan selalu menjaga dan melindunginya. Jangan sampai ketika hidayah sudah tertanam dalam hati sanubari kita, kemudian sang iblis dari mulai kita balik terus menggoda, terus mengganggu agar seseorang itu terlepas hidayahnya dari hati sanubarinya.
bahkan sampai sakaratul maut pun manusia terus digoda oleh iblis laknatullah. Maka oleh karena itu, para pemirsa Pal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga hidayah yang Allah berikan kepada kita semua, dan kemudian jangan sampai tergelincir kita kepada hawa nafsu syaitania, apalagi dia bertugas menggelincirkan manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita rajin-rajin di samping kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara rutinitas, kemudian kita juga banyak-banyak berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Agar hidayah yang sudah tertanam dalam hati sanubari kita tidak tergelincir, kita tidak menyimpang dari jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang sudah mendapatkan hidayah dalam kehidupannya sehari-hari, siang maupun malam, keadaan susah ataupun senang, tetap sama yang dirasakannya adalah nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala mereka beribadah. Nikmat apa yang dia laksanakan ini menjadikan satu jalan yang insya Allah dia yakini bahwa itu akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila seorang yang sudah mendapatkan hidayah, lalu seorang tersebut tergelincir dari hidayah tersebut, naudzubillah, berarti dia jatuh ke jurang kesesatan. Naudzubillah. Baik, jadi itu dia tadi pemirsa, ada 4 nikmat yang memang patut kita syukuri. Mang Cok Okta ulangi lagi, yang pertama nikmatul wujud, yang kedua nikmatul insan, nikmatul akal, dan yang terakhir nikmat yang luar biasa ini nikmatul hidayah. Nah, lantas ini Ustadz, dengan adanya nikmat-nikmat ini, cak mano cara kita, sikap kita untuk mensyukuri nikmat ini? Apa cukup dengan alhamdulillah baik, atau ada amalan khusus Ustadz yang harus kita benar-benar lakukan pada saat mensyukuri nikmat ini? Tapi kita tahan dulu Ustadz, ada penelpon masuk, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Pak Apis, Pak Okta di Lemabang. Pak Apis di Lemabang. Oi. Bangun tidur apa Pak? Iya Pak, saya hobi nonton television setiap hari Jumat. Masya Allah. Di TV lain nggak ada yang seperti ini. Mantap. Diaturi Pak Apis, pertanyaannya ini untuk Ustadz kita. Mau nanya Pak Ustadz, saya ini betul kata Pak Ustadz, barang siapa orang yang banyak bersyukur itu Allah akan tambah. Itu benar sekali Pak Ustadz. Saya pernah merasakan omongan Pak Ustadz itu memang sudah terbuktinya. Kalau walau sedikit rezeki kita bersyukur, banyak bersyukur, Allah pasti lebih itu. Maksud pertanyaan saya itu, omong Pak Ustadz itu benar sekali itu. Itu aja Pak Ustadz. Terus kedua Pak Ustadz, lain tema Pak Ustadz. Kalau anak-anak Pak Ustadz pergi haji itu Pak Ustadz, di bawah umur 13 tahun, istri atau CP, itu namanya, misalnya nama saya seperti Apis ini, tapi umur saya di bawah 17 tahun. Nggak pergi haji, itu gelar haji apa belum Pak Ustadz? Saya tuh kurang paham tentang agama Pak Ustadz. Cak mana Bapak, bisa diulangi lagi? Misalnya anak-anak lah berangkat haji. Oh, anak-anak lah berangkat haji. Iya, bisa namanya seperti saya, Apis. Itu gelar haji atau belum Pak Ustadz? Namanya Hafiz juga misalnya. Oh, dia lah haji apa belum? Padahal anak-anak Pak ya? Apa? Tapi umurnya masih SD atau Oh, SMP. siap. Saya kurang paham Pak Ustadz. Saya kurang mengerti agama. Miskin iman saya Pak Ustadz. Itu be Pak Hafiz pertanyaannya. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini Pak Hafiz di Lemabang, penonton setia cawisan Ustadz. Diatur Ustadz untuk nanggapi apa yang ditanya ke tadi Ustadz. Ada dua ini. Yang pertama, alhamdulillah semakin banyak nikmat, benar katanya. Semakin banyak pula hal yang didapatkan ya Ustadz. Dan yang kedua ini masalah anak-anak yang haji, apakah sudah
dapat ke gelar hajinya Ustaz? Baik, pertanyaan yang bagus. Insyaallah kami coba menjawabnya. Yang pertama adalah yaitu sudah janji Allah. Janji Allah itu pasti. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, pasti Allah tambah. Cuman tadi cara bersyukurnya beraneka ragam. Ya, ada cara bersyukurnya mereka dengan kemudian bersedekah. Ada rasa bersyukurnya mereka kemudian dengan sujud. Ada yang rasa syukurnya kemudian mereka menjalin silaturahim. Dan kemudian mereka juga ada yang rasa syukurnya menolong orang dalam kesusahan. Pokoknya banyak cara untuk bersyukur. Cuma dalam bersyukur tadi disampaikan seperti Mang Cota tadi, gimana cara bersyukur nih supaya kita memang betul-betul istiqomah dan menikmati daripada syukur tadi, nikmat tadi. Jadi pertama adalah melalui ucapan Alhamdulillah. Itu sudah termasuk bersyukur secara ucapan. Yang kedua adalah tindakan nyata, tindakan jelas. Bagaimana kita rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala melalui tindakan, ibadah, lain sebagainya. Ada dengan rasa syukur tadi, i'tikad. Karena Nabi Allah Idris alaihissalam pernah menyampaikan bahwa ternyata Nabi Adam ini termasuk adalah Nabi yang paling dan pandai bersyukur. Kenapa? Karena Nabi Allah Adam ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah, dia sampaikan, dia ucapkan Alhamdulillah. Dan ketika dia mendapatkan rezeki, dia bagikan untuk kemaslahatan umat. Dan kemudian dia meyakini setiap nikmat rezeki yang datang kepadanya, itu diyakini bahwa rezeki dan nikmat itu pasti diyakini dari Allah Ta'ala. Jadi ada lisan, ada tindakan, juga ada qalb, hati, meyakini bahwa semua yang kita terima ini datang dari Allah. Manusia dan lain sebagainya hanya wasilah, ya, pelantaraan. Kita dapatkan ini dari job mano, kita dapatkan ini loka yang mano, apalah ke tanah, ngulotan, dan lain sebagainya. Nah itu wasilah. Nah, makanya dengan melalui ucapan tadi, tindakan juga qalb meyakini bahwa insya Allah termasuk adalah golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Insya Allah itu pasti ditambahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari jalan yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Dan kemudian seorang haji kecil, ya silahkan dipanggil haji, tidak ada masalah. Tapi di bawah balik dia belum berarti belum sampai kepada haji yang telah ditentukan. Ya, makanya ada haji kecil, ya, haji sogir itu bahwa masih kecil diajak berhaji gitu. Tapi secara balik dan secara pengetahuan, ilmu belum sampai pada ilmunya, maka ya dianggapnya itu adalah sunnah saja bagi mereka yang masih kecil karena dia belum balik. Karena orang melaksanakan kewajiban-kewajiban atas perintah Allah Ta'ala adalah yang sudah balik. Kalau laki-laki usia 15 tahun, ya, kalau perempuan juga apabila sudah datang haid itu dia sudah mulai balik. Atau bagi laki-laki juga sudah pernah mimpi basah kalau bahasa kitonyo. Mimpi sambil mandi. Mimpi diguyur. Mimpi basah. Kalau bahasa fikihnya itu mimpi keluar mani. Iya. Nah, itu kalau sudah balik insya Allah dia haji mutlak, ya, hajinya, dan dipanggil haji silahkan. Berarti ngulang lagi gitu. Ngulang lagi tadi, nanti Ustaz, ya? karena masih kecil di bawah umur. Masya Allah. Mudah-mudahan kita galau-galau ini berkesempatan kagetnya berezeki juga nih Ustadz untuk jalan ke ibadah haji Ustadz. Karena nak daftar sekarang pacak 20-30 tahun lagi nih baru nak berangkat. Tua dulu. Iya. Jadi itu dia tadi jawaban untuk
Pak Apis di Lemabang, dan juga tadi sempat dijawab oleh Ustadz juga, cara-cara kita untuk mensyukuri nikmat Ustadz ya, bisa dengan ucapan lisan alhamdulillah, itu juga sudah masuk hitungan kita mensyukuri nikmat. Terus juga tindakan nyata dan iktikat tadi Ustadz ya. Nah terus juga nih Ustadz, kalau misalnya uang mendapatkan sesuatu, terus sebelum mendapatkan sesuatu itu sebelumnya dia sudah bernazar, nah, itu cak mana lagi itu Ustaz? Pokoknya sudah termasuk bagian dia untuk implementasi mensyukuri nikmat tadi Ustaz. Tapi padahal belum jelas ini dapat apa tidak, apa yang bakal dia capaikan tadi. Tapi setidaknya dia sudah bernazar dulu Ustaz. Cak mana itu? Nah, baik Bang Ceyokta, kalau nazar itu wajib hukumnya kalau ketika apa yang disampaikannya tadi, niatnya tadi tercapai, itu wajib hukumnya untuk dibayarkan. Tapi kalau hanya sekedar ada azam saja, gitu kan, itu insya Allah tidak wajib ya. Kalau sudah arahnya ke nazar, bahwa kalau saya dalam bisnis ini goal, proyek ini, karena masalahnya proyek ini hasilnya lumayan, ya, bisa saja triliun dan lain sebagainya. Gitu. Maka saya bernazar, tapi disaksikan. Kalau nazar tuh harus disaksikan, harus ada saksi. Berarti aman kita dari dalam hati baik itu cak mana Ustaz? Dalam hati baik, iya tidak ada masalah. Tapi kalau bisa, supaya jangan sampai dia keburu meninggal dunia atau dia lupa ada yang mengingatkan. Itu makanya harus ada saksi. Coba tolong saksikan, saya ini ada proyek. Kalau goal proyek ini saya bernazar. Niat dalam hati saya nazar bahwa separuhnya akan saya sumbangkan ke musola, pesantren atau ke panti asuhan lain sebagainya. Nah itu harus ada saksi. Nah, karena kalau tidak ada saksi, mana tahu. Ya benar Ustaz. Hanya dia dengan Allah yang tahu kan. Kalau secara zahiriyahnya, syariatnya harus ada saksi. Siap. Jadi ketika nanti dia lupa bisa diingatkan. Atau meninggal dunia, nah nazar itu secepatnya dibayarkan. Kalau sudah diterima. Siap. Berarti itu juga sudah termasuk kalau dia laban nazar, dia wujudkan harus itu Ustaz ya, cara dia untuk bersyukur. Oke. Ada segmen 3 dan segmen 4 Ustaz, masih 2 segmen lagi gitu, bakal bahas lebih dalam tentang nikmat yang harus kita syukur ini. Pemirsa juga pacak bergabung kagetnya, tapi kita tahan dulu sesudah yang lewat siko ini. Masih dengan kami tentunya pemirsa di program Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam dengan aku Mang Ceyokta dan juga berewangan dengan guru kita hari ini Al Ustadz Jamalulail Al Qudori, tetap dengan bahasan tema yang sama, 4 nikmat yang patut kita syukuri. Masya Allah banyaknya tadi Ustadz sudah kita bahas dari segmen 1, 2, bahwasannya banyak cara yang pacak kita lakukan untuk mensyukuri nikmat. Bukan cuma dari segi ucapan alhamdulillah, tapi juga ada tindakan nyata dan iktikat Ustadz. Nah lantas Ustadz, ada tak mungkin hal-hal yang ibaratnya tuh menggugurkan orang itu kalau misalnya bersyukur, tapi ibaratnya tuh cak mana Ustadz, tidak masuk hitungan dia tuh bersyukur. Ada tak hukumnya, ataupun misalnya wong tak bersyukur, nah intinya Ustadz, ada tak mungkin hukum ganjaran yang bakal dia dapatkan Ustaz? Baik Mang Ceyokta, pemirsa PAL TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa pertanyaan ini. Insya Allah kita sama-sama jawab bahwasanya ada nggak yang menggugurkan dari syukur tadi? Yang menggugurkan dari syukur tadi adalah dia memang tidak menerima atau dia memang putus asa. Layaknya seperti
seseorang yang dia mendapatkan rizki, misalkan berupa uang, dari loka apo, dari proyek mano, lain sebagainya, dia terima, hanya terima saja. Dia berucap alhamdulillah tidak, bersyukur dengan tindakan nyata tidak, apalagi dia meyakini bahwa ini adalah nikmat atau rezeki dari Allah, sama sekali tidak ada. Nah, itu sudah kategori dalam keadaan kufur. Mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama sekali tidak menerima, apalagi dia membangkel. Nggak sesuai dong dengan usaha yang sudah kulakukan selama ini. Jadi nggak ada, gimana sih? Rasanya nggak adil Tuhan itu. Nah, itu bahasa-bahasa yang kufur ya, bahasa-bahasa yang menjadikan dirinya itu tidak menerima dan tidak bersyukur atas nikmat atau rezeki yang datang dari Allah Ta'ala tadi. Maka oleh karena itu, para pemirsa Pal TV, sedikit maupun banyak ya, nikmat dari Allah kita belajar. Kita belajar bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Insya Allah lama-lama tindakan mulai berkembang lagi, i'tikad, meyakini bahwa ini semua dari Allah Ta'ala. Karena seluruh yang ada dunia hanya wasilah. Hakikatnya Allah yang memberikan rizki, Allah yang melimpahkan rizki, Allah yang memberikan nikmat, melimpahkan nikmat yang luar biasa. Itu. Masya Allah. Jadi itu Ustaz. Apalagi yang mulai sudah ceplos, mendak aku tidak jadi barang nih. Mendak aku, di samping dia memang merasa tidak menerima atas syukur tadi, juga sombong akhirnya. Nah, sudah lengkap. Itu. Sombong. Amun ndak aku, kalau bukan karena aku, nah itu mulai Banyak jadi merembet nih Ustaz ya. Baik. Terus juga nih Ustaz, balik lagi ke masalah tindakan nyata. Tadi kan di samping kita bersyukur itu ngucap ke alhamdulillah. Sekarang ini kan lagi trennya nih Ustaz. Mungkin Ustaz bisa lihat di medsos dan lain-lain. Banyak uang-uang berduit dan lain sebagainya. Itu berbagi ke sesama. Cuma kan galak diposting Ustaz kemana-mana. Apa itu hukumnya Ustaz? Masalah itu kalau diniatkannya syiar, ya, misal satu kelompok, satu yayasan, atau mungkin apa dibilangnya satu grup gitu ya, dia mengajak bersama-sama untuk apabila mendapatkan rezeki, ayo kita sama-sama berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi kita niatkan ini memang kita berbagi, memang kita bersedekah. Bersedekah melalui siri atau nyata itu tetap dapat pahala. Itu tetap bagus. Itu. Nah, kemudian sekarang zaman medsos. Benar Ustaz. Sekarang zaman dipoto, lain sebagainya. Yang penting diniatkan tadi, niat kami bersedekah ini karena Allah. Adapun masalah itu mensyiarkan. Mensyiarkan supaya menarik orang-orang, memotivasi orang-orang yang belum mau. Benar. Ataupun yang sudah, tapi dia, ada kelompok atau grup yang ahli sedekah, mari kita ikut gabung di sana. Akhirnya pacak tahu kita. Tak ada masalah. Yang penting jangan sampai ada niat ria, pamer, ingin dipuji orang. Karena dia pandai bersedekah. Karena dia sering berbagi dengan sesama. Mau siri, mau alania atau siri, itu namanya terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, semua dapat pahala. Tergantung dari niat. Kalau niatnya memang lillah karena Allah Ta'ala, ya, tidak ada masalah. Walaupun difoto, kemudian disebarkan, karena memotivasi, menginspirasi bagi mereka yang barangkali belum tersentuh ke arah sana. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada masalah. Oke, berarti balik-balik tergantung niat ini Ustadz ya. Karena bagus uji Ustadz tadi kan untuk mensyiarkan. Cuma yuk jangan sampai diseleweng ke Ustadz kemana-mana. Karena kan banyak juga sekarang viral ini Ustadz. Masya Allah. Ini kita undang masih untuk mengecek-becek pemirsa Pal TV di line telepon kami 0711 38 0022. Masih dengan bahasan tema kita ini tentang cak mano caro mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun mungkin ada yang nak bertanya di luar tema ini, kami persilahkan ya.
Nah, ini Ustadz ada 4 tadi intinya Ustadz ya. Nikmat yang memang benar-benar harus kita syukuri tadi. Balik lagi ini ke masalah nikmatul wujud, terus juga nikmatul insan, akal dan hidayah. Nah ada wong kadangan Ustadz dalam kehidupan susah dan lain sebagainya. Mulai dia Ustadz berutu, aduh ngapo sih aku nih jadi manusia cak ini yang merasa paling terhina nih Ustadz. Cak mana lah nih Ustadz untuk memotivasi wong-wong kayak ini bisa balik ke jalan yang lurus ini Ustadz. Ya, baik. Pemirsa Pal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang tak jarang kita menemukan kawan atau seseorang yang demikian. Jadi wasilahnya kita untuk berbagi ilmu atau berbagi amalah ya kepada mereka supaya mereka bisa kembali ke jalan yang lurus. Dalam arti yang dikhawatirkan bukan hanya tindakan, juga yang juga ucapan. Seperti tadi itu ucapan yang tak pantas bagi orang Islam. Benar. Mengatakan demikian, mamanola badan ini, mamanola aku cak ini, kok rasanya aku paling buruk, aku ini minder, lain sebagainya. Nah, perlu kita kasih motivasi, kita ajak, ya. Kita ajak ke tempat yang memang di sana banyak kumpul orang-orang yang dimana dari berbagai macam suku atau mungkin dari macam-macam budaya atau mungkin dari golongan lain gitu, kita ajak mereka kumpul. Kalau bisa sering diajak ke majelis ilmu, karena di majelis ilmu itu duduknya saja di majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Masya Allah. Tapi menduduk di majelis ilmu terus sholat idak sama beda Ustaz. Artinya sholat sunnah ya. Artinya sholat sunnah. Sholat sunnah wajib tetap Ustaz ya. Wajib, tidak dibandingkan dengan itu kalau wajib. Siap. Jadi ajak mereka supaya termotivasi, jangan sampai mengeluh, apalagi berputus asa. Karena Allah sudah ancam, wala tayasu min rauhillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau putus asa sudah itu artinya dia tidak lagi percaya kepada Allah Ta'ala, bahwa dia diberikan nikmat, diberikan wujud yang baik, bentuk yang bagus, tidak nerimo lagi, bahkan rezeki yang pernah dia terima, makan lain sebagainya kayak nggak ada apa-apanya. Artinya dia sudah terlepas dari percaya kepada Allah Ta'ala. Apalagi sampai terjerumus. Nauzubillah, ini Ustadznya banyak contoh sampai maaf nian murtad misalnya demi sesuap nasi dan lain sebagainya, itu tidak baik juga berarti Ustadz. Iya, jelas itu. Baik. Nah ini pemirsa masih ada segmen lagi tentunya kita Ustadz bakal ngerewangi pemirsa Pal TV di cawisan kita hari ini. Kembali kami ingatkan buat Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV, kalau nak bergabung dipersilakan di 0711 38 0022. Ini masih ada segmen terakhir lagi. Kalau ada keluh kesahnya yang nak disampaikan dengan Ustadz, kami aturi. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di cawisan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mau kasih banyak pemirsa masih dengan kami di cawisan. Tidak terasa ini kita sudah masuk di segmen terakhir Ustadz. Banyaknya yang kita bahas tentang tema kita hari ini, 4 nikmat yang patut kita syukuri. Nah diaturi mungkin untuk Ustadz pesannya ataupun himbauannya ini ke masyarakat biar tidak lupa untuk selalu bersyukur. Bukan cuma di 4 ini tapi banyak lagi nikmat-nikmat lainnya ini Ustadz. Diaturi Ustadz. Baik. Bang Cauta, para pemirsa Pal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua. Karena memang tadi di awal disampaikan bahwa susah kita untuk menghitung nikmat-nikmat Allah dan bahkan tidak akan pernah terhitung. Sedikit pun tidak akan pernah terhitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan.
nafas kita, mata kita bisa melihat, tangan kita bisa memegang, kaki bisa melangkah, lisan kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya. Andai kata, maaf para pemirsa, Allah jadikan mata kita ada di pucuk, macam mana? Andai kata Allah jadikan lubang hidung kita ada di pucuk, kalau hujan pasti banjir. Alhamdulillah, ini luar biasa nikmat yang Allah berikan. Maka kami melalui PAL TV ini mengajak kepada kita semua para pemirsa PAL TV, ayo kita sama-sama wong Palembang yang religius, dengan agama yang kental sekali, dimanapun kami sering berjalan, kemana saja selalu ada majlis-majlis ilmu. Datangilah majlis-majlis itu untuk menambah ilmu pengetahuan kita, untuk memperdalam lagi kajian-kajian ilmu Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan ilmu bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah taala. Jangan sampai sendiri di rumah hanya bermain dengan game dan sejenisnya, sementara sahabat kita, kawan kita sudah lebih maju daripada kita. Karena apa? Karena mereka terus menggali ilmu dan terus bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya. Jangan sampai kita terperosok ya kepada kesesatan yang pada akhirnya kita lupa dengan mengingat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mang Cebice, pemirsa PAL TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita sama-sama bersyukur kepada Allah taala, sedikit maupun banyak nikmat yang Allah berikan pada kita, semua sudah ada takarannya. Semua sudah ada kadarnya, semua sudah ada tulisannya, semua sudah ada takdirnya. Kita dalam kondisi seperti ini, alhamdulillah, di bawah kita masih lebih susah daripada kita. Betul. Kalau kita terus melihat ke atas, maka tidak akan pernah selesai dalam urusan dunia. Maka alhamdulillah saat ini kita berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah melalui tadi kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala wujud sekarang ada, kemudian kita jadikan oleh Allah sebagai manusia, diberikan akal, bahkan diberikan hidayah, yang dimana hidayah ini sangat mahal harganya, bahkan tidak bernilai. Mudah-mudahan kita semua Allah anugerahkan limpahan nikmat karunia rizki yang banyak, umur yang berkah, yang alhamdulillah saat ini kami pun dalam keadaan milad. Alhamdulillah masih muda kami ini, 46. Alfa mabruk ini. Amin, Ustaz, terima kasih. Berkah, pempek lah di bawah Ustaz. Ya, intinya kesimpulan bahwa tidak ada lagi kata yang paling indah, yang juga kata itu, kalimat itu bisa mendapatkan kemuliaan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, adalah kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ini Ustadz masih ada waktu sebelum kita tutup. Pas 10 Ustadz milad hari ini, kita tutup dengan doa dulu Ustadz. Diatur ya Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ikdi hajatina ya Allah. Kabulkanlah hajat kami semua. Kabulkanlah hajat pemirsa PAL TV. Kabulkanlah hajat mukminin mukminat, muslimin muslimat, dengan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami semua, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua sakinah mawaddah warahmah. Jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minal wa minkum taqabbalallahu ya karim. Alhamdulillah, ini pemirsa sudah ditutup doa oleh guru kita hari ini, Al Ustadz Jamalul Lail Al-Qudari. Maka berakhirlah pula program Cawisan untuk edisi hari ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz yang sudah menyempatkan waktunya hadir di Cawisan.
dan juga buat pemirsa PAL TV yang sudah berpartisipasi di cawisan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz tadi pacak nambah wawasan ilmu keagamaan kita, dan yang terpenting kita mau mengamalkan apa yang mampu kita amalkan ini Ustadz. Terus saksikan program cawisan tentunya pemirsa setiap hari Jumat mulai dari jam 3 sampai merapat ke jam 4 cuma di PAL TV. Memang punya kita. Akhir kata aku Mang Cek Okta mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun salah perbuatan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Seperti yang diwahyukan, menuntut ilmu satu kewajiban.